pergerakan nilai tukar rupiah ya di pekan depan. Di pekan ini sebetulnya posisinya sudah cukup kuat, begitu ya, sudah mampu menguat melawan dolar Amerika Serikat. Kemudian di satu sisi juga sudah kembali ya di bawah level psikologis 6.100 begitu. Berapa lama Anda melihat untuk penguatan rupiah ini akan terus berlangsung, utamanya juga di pekan depan? Nah, harusnya pekan depan ini juga menjadi momen yang baik ya untuk rupiah sendiri ya Eva, karena kan mengingat kemarin Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga. Padahal ekonomi kita tuh masih cukup baik di atas level 5%. Tapi Bank Indonesia menaikkan suku bunga adalah tujuannya untuk stabilisasi dari rupiah. Dan hal ini bisa memang kita lihat bisa berimbas baik ya. Buktinya rupiah sekarang sudah berada di bawah level 16.100. Kemudian kemarin kan The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga ya Eva ya. Kalau kita lihat di mana juga dari ketua The Fed sendiri mengatakan di situ bahwa di tahun ini US atau Amerika Serikat itu tidak akan menaikkan suku bunga, tapi memang justru akan berencana menurunkan suku bunga meski tidak tahu kapan atau memang belum bisa memastikan kapan ya, dikarenakan kan untuk data-data inflasi juga masih berada di level 3%-an ya, belum ditargetnya sekitar 2%. Nah, tapi ini menjadi kabar baik untuk para pelaku pasar, terutama untuk pergerakan rupiah, sehingga rupiah bisa menguat dan berlanjut di pekan depan. Oke, nah kalau kita lihat di penguatan hari ini ya, sebetulnya dari kemarin begitu penguatan untuk sektor kesehatan ini juga terjadi, dan di satu sisi memang sejalan juga ya dengan penguatan rupiah juga begitu. Apakah ini memang ada korelasinya dari sektor kesehatan dan juga penguatan rupiah, mengingat sebetulnya produk-produk ataupun juga barang-barang di sektor kesehatan ini memang mostly masih impor begitu? Ya, sebenarnya kalau kita ngomong kan kemarin rupiah kita kan melemah cukup lumayan ya. Kalau misalkan memang dari sisi impor kan harusnya ini menjadi kabar yang buruk ya Iva ya. Tapi kalau kita lihat memang saya perhatikan juga dalam sepekan ini sektor kesehatan itu paling menguat dibandingkan sektor lain, bahkan mengalahkan perbankan sendiri. Kenapa? Kalau kita perhatikan beberapa saham kesehatan itu sudah merilis kinerjanya. Contohnya misalkan di sini ada Mika atau mitra keluarga, kemudian juga saya lihat tadi ada Medica Lokal atau HIL, kemudian juga di sini ada beberapa saham farmasi lainnya, juga ada Sido, yang dimana kinerjanya ini mencatatkan kinerja yang cukup baik di kuartal 1 2024 dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Nah, hal ini menjadi sentimen positif bagi para pelaku pasar, di mana kan kemarin saham-saham farmasi itu kan turunnya udah lumayan banget ya Iva. Nah, ternyata di kinerja kuartal 1 ini kinerjanya baik. Nah, sehingga para pelaku pasar balik lagi nih ke saham-saham kesehatan yang melihat harga sahamnya lagi murah tapi kinerjanya lagi naik. Nah, makanya sektor kesehatan itu kemarin sudah mulai banyak diincar oleh para pelaku pasar. Oke, apakah masih akan berlanjut hingga pekan depan untuk proyeksinya sendiri? Ya, untuk kalau kita lihat di sini memang pergerakan dari saham-saham kesehatan ini masih cukup menarik mengingat harga sahamnya masih rendah, kemudian sekarang sudah mulai dikoleksi terutama investor domestik mengingat karena kinerjanya masih cukup baik. Harusnya ini akan berlanjut di pekan depan mengingat juga beberapa sektor akan menarik di pekan depan. Oke, kemudian kalau kita beralih mungkin ke sektor lain ya, sektor teknologi mungkin ya. Ini sektor yang cukup sensitif juga dengan perkembangan suku bunga begitu ya. Seperti apa Anda melihatnya? Mungkin evaluasi ya sejak BI menaikkan suku bunga acuan, kemudian juga sejak The Fed mempertahankan suku bunga acuan, kepada refleksinya yang kepada pergerakan di sektor teknologi dan juga mungkin proyeksinya untuk pekan depan. Ya, Iva menyadari nggak ketika kemarin Bank Indonesia menaikkan suku bunga, tapi saham Goto itu kemarin dalam sepekan bahkan naik 8,2%. Nah, kenapa ini kok Goto justru mengapresiasi atau saham Goto ini terapresiasi sejak BI ini menaikkan suku bunga? Yang pertama memang suku bunga ini dinaikkan bukan karena semerta-merta karena perekonomian Indonesia jelek, bukan, dikarenakan untuk stabilisasi rupiah. Kemudian kemarin Goto juga sudah merilis kinerja keuangan kuartal 1 2024. Ini ruginya tuh turun lumayan banget. Jadi kalau kita lihat di kuartal 1 2023 Iva ini ruginya itu 3,8 triliun. Di kuartal 1 2024 ruginya hanya 862 miliar. Dari triliun hanya mencetak ratusan miliar aja. Ini kan berarti sudah angka yang cukup baik ya. Kemudian juga ada Bukalapak kemarin yang kita lihat juga secara kinerja juga sudah cukup baik. Jadi memang beberapa saham-saham teknologi yang dimana kemarin kan Bank Indonesia kan menahan suku bunga itu kan beberapa bulan lamanya ya Iva. Nah, ini berimbas nih terhadap beban-beban operasional terhadap seperti Goto, Bukalapak dari penahanan suku bunga yang sebelum-sebelumnya ini berimbas baik di hasil kinerja kuartal 1 2024 sehingga kerugiannya bisa lebih mengecil, dan ini membuat pasar ini melakukan apresiasi market atau apresiasi terhadap harga sahamnya. Oke, tapi ekspektasinya sendiri begitu ya dengan perubahan suku bunga ini sendiri, utamanya dari domestik ya, dari Bank Indonesia terhadap mungkin kinerja dari sektor teknologi ke depannya akan seperti apa?
Ya, sektor teknologi kalau kita lihat memang ke depannya harusnya bisa lebih baik, bahkan harusnya saya prediksi ada beberapa saham yang bisa mencetak laba dari sebelumnya kerugian mencetak laba. Karena yang pertama Bank Indonesia pastinya nanti di tahun ini akan memangkas suku bunga. Karena kan kemarin kenaikan suku bunga hanya untuk menstabilisasi rupiah. Kalau kita lihat kemarin kan inflasi kita udah turun Iva dari 3,05% menjadi 3%. Angka ini sudah cukup baik. Kenapa juga masih di 3%? Itu wajar karena kan di bulan April itu kan ada mudik ya, arus mudik. Jadi memang inflasinya tinggi di transportasi. Nah, nanti ke depannya ketika tidak ada yang bisa menopang dari inflasi, harusnya inflasi bisa berada di level 2%-an lagi, dan ini bisa mendorong BI ini menurunkan suku bunga dan berefek pada pengurangan beban-beban operasional pada perusahaan-perusahaan teknologi yang bisa berimbas memangkas kerugian dan bahkan bisa mencetak laba nantinya. Oke, baik. Nah, kemudian kita mungkin beralih juga kepada sektor lainnya yang erat kaitannya ya, cukup sensitif juga terhadap kurs begitu ataupun juga perubahan nilai tukar. Ada sektor consumer, utamanya makanan dan juga minuman, begitu seperti apa prospeknya? Apalagi di tengah tadi sekali lagi ya posisi rupiah juga sudah kita lihat sudah mulai menguat begitu terhadap dolar Amerika Serikat, seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan untuk consumer kan sudah ada beberapa yang merilis kinerja keuangan ya. Memang kalau kita lihat seperti ada Indofood ya, Indofood Group itu ada INDF sama ICBP, memang kenapa labanya turun kalau kita perhatikan secara lebih detail di dalam laporan keuangan itu ada kerugian selisih kurs. Jadi kan memang rata-rata kan ada yang melakukan impor dan juga ekspor ya untuk perusahaan-perusahaan consumer. Jadi memang selisih kurs atau kerugian kurs ini efek dari kenaikan rupiah atau pelemahan rupiah kemarin yang menyentuh sekitar 16.200. Jadi memang ini salah satu faktornya. Tapi kalau kita lihat secara jangka panjang, harusnya sektor consumer ini kan sustain ya, atau sektor yang dimana bisa bertahan yang cukup baik. Harusnya ini bisa menjadi acuan ketika labanya turun, kemudian harga sahamnya turun, tapi secara prospek ke depannya masih cukup baik, harusnya bisa dimanfaatkan oleh para pelaku pasar, mengingat rupiah kita sekarang sudah mulai stabil lagi. Oke, nah masih banyak sektor yang bisa kita bahas, begitu tadi dari sektor consumer, kemudian teknologi juga sudah, kemudian kita mungkin akan melihat dari sektor energi. Ini juga Oke. menarik ya dari sektor komoditas begitu ya, pergerakan harga komoditas dunia, kemudian juga kepada mungkin proyeksi ya untuk kinerja bagi sektor energi di dalam negeri juga seperti apa? Ya, sebenarnya untuk proyeksi ke depannya kita bisa melihat bahwa batu bara sekarang sudah hampir menyentuh level 150 US dollar per ton ya Iva ya. Karena pertama kita sekarang di wilayah Asia Tenggara sama Asia Selatan sedang terkena gelombang panas nih Iva. Nah, gelombang panas ini berefek terhadap peningkatan permintaan batu bara karena nanti untuk pendingin ruangan ini akan meningkat karena efek dari gelombang panas, sehingga permintaan listrik terutama di India ini akan meningkat dan ini mendorong kenaikan harga batu bara. Kita kan ekspor batu bara cukup besar ya, terutama terhadap Cina dan juga India. Harusnya ini bisa menjadi momentum kuartal 2 untuk pergerakan atau kinerja dari saham-saham batu bara ini harusnya bisa lebih baik karena ada tingginya permintaan batu bara dan didorong harga batu bara bisa di atas level 150 US dollar per ton lagi. Oke, tapi dari sisi mungkin ekspansi yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini di tengah sekali lagi ya, mungkin cost untuk melakukan ekspansi juga akan lebih besar di tengah kenaikan suku bunga akan seperti apa? Apakah ini juga nanti akan menjadi sebuah pertimbangan begitu bagi para pelaku pasar yang ingin entry atau masuk kepada perusahaan-perusahaan yang memang masih menitik beratkan kepada ekspansi perusahaan ke depannya? Ya, sebenarnya kan kalau dari komoditas ya, Eva ya, terutama batu bara kita lebih banyak ekspor. Impor kita tuh bisa dibilang lebih enggak dominan dibandingkan ekspor. Harusnya terhadap kenaikan suku bunga ataupun nantinya pergerakan rupiah yang bisa melemah lagi ini tidak terlalu mempengaruhi. Tapi justru akan terpengaruhi dari harga batu bara yang sekarang sudah hampir menyentuh level 150 lagi dan nanti bisa naik lagi karena gelombang panas ini kan biasanya nggak cuma sebulan 2 bulan, Eva. Ini biasanya bisa berbulan-bulan. Harusnya ini bisa mendorong pergerakan batu bara dan batu bara bisa meningkat di atas 150 lagi dan ini bisa meningkatkan kinerja batu bara nanti di kuartal 2 2024. Oke, kalau untuk komoditas lainnya seperti minyak? Ya, untuk minyak sebenarnya masih menarik sih, Pak ya. Tapi kalau kita lihat, cuman kan kita bukan produksi minyak ya sebenarnya. Indonesia ini kita masih banyak impor. Harusnya ini nanti bisa terkena imbas ketika rupiah ini melemah. Kalau batu bara justru kita bisa diuntungkan karena kan kita lebih banyak ekspor. Tapi kalau untuk minyak kita mungkin bisa rugi atau mengalami depresiasi dari pelemahan rupiah. Tapi kalau kita lihat memang minyak ini kan juga masih harganya masih cukup lumayan stabil ya, masih berada di level 70 dan juga 80 US dollar per barel ya Iva, karena memang dari wilayah
wilayah Timur Tengah sendiri kan ini pasokannya sekarang masih terganggu dikarenakan efek dari perang Iran, Israel dan juga Palestina yang belum usai. Harusnya ini masih bisa menjaga stabilitas dari harga minyak saat ini. Oke, baik. Nah, terakhir begitu Susi, seperti apa dari proyeksi Anda untuk pergerakan indeks harga saham gabungan di pekan depan dari support dan juga resistennya, kemudian juga untuk rupiah juga seperti apa proyeksinya? Ya kalau untuk pergerakan di pekan depan karena mengingat ada PDB, kemudian juga ada cadangan devisa dan juga beberapa sentimen lainnya, harusnya ISG kalau kita lihat di sini udah kena support banget ya kemarin di level 7.030-an. Harusnya pekan depan bisa menguat di level 7.100 hingga 7.200. Untuk rupiah mungkin masih di atas level 16 ribuan, tapi mungkin dikit lagi menyentuh level 15.900 nanti. Kita tinggal lihat saja untuk dari pidato-pidato di pekan depan apakah kira-kira bisa mempengaruhi pergerakan rupiah kembali melemah atau justru kembali menguat.